أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada-Nya serta menghadiri majlis ilmu mentadabburi Al-Qur'an. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada sebelumnya pembahasan kita ayat 40 sampai 44 atau 43 dari surah Al-Baqarah. Insyaallah taala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 44 sampai ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat, karena sungguhnya hal tersebut sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 44 Allah mencela, Allah tidak suka kepada orang-orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan kepada manusia, namun hanya sekedar penyampaian dan dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah engkau mengajak kepada kebaikan, namun engkau justru melupakan kebaikan itu untuk dirimu, padahal engkau membaca kitab. Dan ini merupakan sifat dari orang-orang Bani Israel, karena ayat ini masih dalam pembahasan seputar orang-orang Bani Israel, terutama ahbarul Yahud, pendeta-pendeta Yahudi. Ketika mereka ditanya oleh manusia, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Islam, ya, maka orang-orang pendeta Yahudi akan mengatakan Muhammad adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, dan Islam adalah agama yang benar, ikutilah Muhammad dan agamanya. Namun pendeta-pendeta Yahudi tidak mau masuk Islam. Ketika orang bertanya kepada mereka, mereka jawab, Al-Quran itu benar, Islam itu benar. Namun mereka sendiri tidak mau masuk dalam Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, maka orang-orang Quraisy, sebagian mereka pergi ke kota Madinah, ke kota Yathrib pada waktu itu namanya. Mereka sengaja bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang siapa itu Muhammad dan apakah dia adalah sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Orang-orang Quraisy pun tahu, orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu seputar nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Pergilah orang Quraisy tersebut ke kota Yathrib bertemu dengan pendeta-pendeta Madinah. Maka pendeta-pendeta Madinah mengatakan, wahai orang Quraisy, kalau dia seorang nabi, tanyakan 3 pertanyaan kepada dia. Kalau dia bisa menjawab, maka dia itu fix seorang nabi, pasti dia seorang nabi yang terakhir. Tanyakanlah kepadanya tentang ruh, bagaimana ruh itu dari sisi Allah. Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi. Dan tanyakan kepadanya yang ketiga, siapa itu seorang raja yang menguasai dunia timur dan barat, yaitu Zulkarnain. Tanyakan 3 ini kepada laki-laki itu, yaitu Muhammad. Kalau dia bisa menjawab, maka dia pasti seorang nabi, dia pasti seorang rasul. Dan orang Yahudi tadi memberikan kunci jawabannya. Kalau pertanyaan pertama, ini jawabannya. Kalau pertanyaan kedua, begini jawabannya. Kalau pertanyaan ketiga, begini jawabannya. Diberitahukan kepada orang Quraisy. Kemudian orang Quraisy itu kembali lagi ke kota Makkah. Keesokan harinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tanya 3 hal ini. Wahai Muhammad, aku ingin memberikanmu 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ruh itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa itu sekelompok pemuda yang berlindung di dalam gua. Yang ketiga, siapa itu seorang raja yang menguasai timur dan barat. Maka Rasulullah SAW menjawab 3 pertanyaan itu dengan jawaban yang benar, sesuai dengan kunci jawaban yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada orang Quraisy tadi. Mereka bertanya ruh, maka Nabi menjawabnya dengan dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad seputar ruh, katakanlah ruh itu
adalah perkara dari sisi Tuhanku, aku tidak mengetahuinya. Dan tidaklah aku diberikan ilmu kecuali dengan ilmu yang sedikit. Itulah jawabannya, sesuai dengan kunci jawabannya. Mereka bertanya seputar pemuda yang berlindung di dalam gua. Maka Nabi menjawabnya dengan ayat dalam surat Al-Kahfi. Am hasibta an ashabal kahfi wa raqib kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya ashabul kahfi, orang-orang yang berlindung di dalam gua tersebut, adalah di antara tanda-tanda kebesaran kami? Mereka tertidur selama 309 tahun. Disebutkan semua kisahnya oleh Rasulullah SAW. Clear jawaban yang kedua, benar. Pertanyaan yang ketiga, siapa itu seorang raja yang menguasai timur dan barat? Maka Nabi juga membaca ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu seputar Dzulqarnain, katakanlah, aku akan menceritakan kepadamu bagaimana kisahnya. Disebutkan beberapa ayat dalam Al-Kahfi seputar Dzulqarnain. Namun sayangnya, baik yang si Quraisy maupun yang si Yahudi sama-sama tidak beriman, padahal mereka punya ilmu. Quraisy sudah mendapatkan hujjah, mendapatkan petunjuk dari Yahudi kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dia seorang nabi. Tapi si Quraisy tetap tidak beriman. Begitupun orang-orang Yahudi yang punya ilmu seputar Rasulullah SAW, punya ilmu seputar Islam, pun nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka juga tidak beriman. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Wahai kalian orang-orang Yahudi, ketika orang bertanya kepada siapa Muhammad, apa itu Islam, kalian suruh mereka masuk Islam. Namun ketika Muhammad hijrah ke Madinah, kalian tidak beriman kepadanya. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat sudah menjelaskan segala sesuatunya seputar Rasulullah SAW secara jelas dan gamblang. Sampai-sampai Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab yang menerima kitab Taurat dan Injil mengetahui Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Lengkap ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri akhlaknya, bagaimana nasabnya, dijelaskan semua dalam kitab Taurat. Namun mereka tetap tidak beriman. Afala ta'qilun? Mengapa kalian tidak memiliki akal? Kan tinggal beriman saja. Kalau orang tidak beriman karena dia bodoh, wajar, dia akan menolaknya dengan kebodohannya. Tapi kalian punya ilmu, ilmu tersebut tidak membawa kalian kepada iman. Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berpikir, tidak mau berakal? Dan juga ayat ini, meskipun sebab turunnya adalah seputar orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, namun kata para ulama ini juga mencakup semua orang yang memiliki ilmu, yang Allah berikan dia ilmu agama, namun dia sama sekali tidak mengamalkan ilmu agama tersebut. Dia hanya menyampaikannya, mendakwahkannya. Ayat ini adalah ayat yang harus ditakuti oleh setiap para mubaligh, para da'i, para ustaz yang mereka setiap hari berdakwah di pagi, di siang hari, di malam hari. Namun ilmu tersebut tidak mereka amalkan untuk diri mereka. Allah juga mengatakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat berat di sisi Allah pertanggungjawabannya. Engkau mengucapkan sesuatu, menyampaikannya kepada manusia, namun engkau tidak mengerjakannya. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan sebagian azab-azab penduduk neraka. Maka Rasulullah SAW melewati sebuah kaum, yang mereka kakinya digantung ke atas, kepalanya ke bawah, digantung, diikat kakinya ke atas, kepalanya ke bawah. Kemudian mulut mereka dirobek-robek, dihancurkan oleh para malaikat Zabani, para malaikat yang menjaga api neraka, yang menyiksa dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW sangat takut melihat kejadian tersebut, bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam,
Ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa orang-orang ini? Sebelumnya Nabi sudah melihat azab-azab dari neraka, azab orang meninggalkan sholat, azab berzina, azab pemakan riba, azab orang yang durhaka kepada orang tua yang sudah dilihatkan oleh Allah di dalam neraka. Sampailah kepada sekelompok manusia ini, mulut mereka dicabik-cabik, kaki mereka digantung ke atas. Man haula ya Jibril? Wahai Jibril, siapa orang-orang ini? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, haula'i khutaba'u ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka itu adalah khutaba'u ummatika, khatib-khatib, para dai, para mubaligh, para ustaz dari umatmu yang menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ya'muruna an-nasa bil birri, mereka mengajak manusia untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Wa yansawna anfusahum, namun sebaliknya untuk dirinya tidak mereka kerjakan. Yang munkar mereka kerjakan, yang ma'ruf tidak mereka kerjakan. Wa hum yatluna al-kitab, padahal setiap hari mereka membaca Al-Qur'an. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berfikir? Maka ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah. Seberkah-berkah ilmu adalah yang diamalkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-ilmu bila amal kasyajaratin bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan, laisal ilma bi kathratir riwayah walakin al-ilma al-khasyah. Hakikat dari ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat hadis yang kamu hafal, bukan dengan banyaknya Al-Quran yang kamu baca, bukan dengan banyaknya kitab-kitab yang sudah kamu bolak-balikkan halamannya. Bukan itu hakikat ilmu, itu memang ilmu. Walakin al-ilma al-khasyah. Tapi sebenar-benar ilmu adalah ilmu yang membuahkan khasyah. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sungguh-sungguh dia beribadah, semakin dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan juga dalam ayat lainnya 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa itu sabar? Sabar itu kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, bersabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarki ma'siyatillah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru 'indal masaibi, bersabar ketika menghadapi musibah, takdir yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar yang 3 tadi. Sabar dalam beribadah, mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, serta bersabar dalam menghadapi musibah. Dalam melakukan ketaatan, kita butuh kesabaran. Tidak semua orang mampu untuk bertahan istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Sebagian orang beribadah hanya sifatnya musiman saja pada bulan-bulan tertentu. Di bulan Ramadan maka dia akan rajin beribadah, atau di momen bulan Muharram dan lain sebagainya baru dia rajin beribadah. Tidak istiqamah. Dalam mentaati Allah butuh keistiqamahan, butuh kesabaran. Kesabaran tersebut sampai kita wafat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu, taatilah Tuhanmu sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut. Begitu juga dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran.
bagaimana dia mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjatuh dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan maksiat sangat disukai oleh hawa nafsu. Apalagi kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sifatnya adalah senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dia bisa bersabar mengendalikan hawa nafsunya. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh siapa saja yang takut dengan Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sungguh Allah berjanji surga adalah tempat tinggal untuknya. Amin. Kata Rasulullah SAW, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Ibadah-ibadah itu sebenarnya jiwa kita tidak suka. Jiwa kita tidak suka diperintah, tidak suka disuruh-suruh. Ya, surga itu untuk masuk ke dalamnya harus melalui proses melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Salat, puasa, berzakat, sedekah, itu adalah yang tidak disukai oleh hawa nafsu, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya. Dan neraka itu, untuk masuk ke neraka, melakukan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Minum khamar, berjudi, berzina, itu hal-hal yang sangat didorong oleh hawa nafsu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin selamat dari neraka, masuk dalam surga, bersabarlah dalam mentaati Allah. Paksa dirinya untuk mau beribadah kepada Allah, dan tahan dirinya untuk tidak terjatuh dalam larangan Allah. Dua sabar yang pertama ini banyak kita yang luput darinya, sabar dalam taat pada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar itu adalah as-sabru 'indal masa'ib, bersabar menghadapi musibah. Tertimpa musibah, tertimpa malapetaka, tertimpa penyakit, kewajiban seorang hamba Allah adalah bersabar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, baik berupa rasa takut, rasa sedih, penyakit, kemiskinan, bahkan satu duri yang menusuk kakinya. Kalau dia mau bersabar, maka dalam musibah itu meskipun kecil akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabahu as-sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu ad-dharra sabara fakana khairan lahu. Orang beriman itu adalah orang yang setiap fase kehidupannya adalah kebaikan, baik atau buruknya. Dan ini khusus hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Apabila dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka itulah kebaikan, pahala untuknya, dosa-dosanya dihapuskan. Amin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolongan pada Allah dengan bersabar dalam mentaatinya, bersabar dalam meninggalkan larangannya, bersabar dalam menghadapi musibah. Was-salah, mohonlah pertolongan pada Allah dengan melaksanakan salat, menjaga salat yang 5 waktu yang wajib, ditambah dengan salat-salat sunnah. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau beliau punya masalah, pikiran beliau sedang terganggu, hati beliau sedang sempit. Karena Nabi itu berdakwah dicela oleh orang Quraisy, Muhammad kau seorang gila, Muhammad kau orang bodoh, Muhammad kau tukang sihir, Muhammad engkau dukun. Celaan-celaan saja didengar oleh Rasulullah setiap harinya, sehingga pikiran Nabi terkadang suntuk, hati beliau kadang sedih. Kata Hudzaifah, idza hazabahu amrun shalla. Ketika Nabi merasakan masalah itu sangat berat, beliau langsung berwudu, melaksanakan salat sunnah mutlak 2 rakaat untuk menghilangkan kesedihannya, menghilangkan masalah beban pikirannya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala,
wa kum minas sajidin. Wahai Muhammad, agar urusanmu mudah, ya, agar perkaramu dimudahkan oleh Allah, pikiranmu tenang, hatimu tentram. Wa kum minas sajidin. Jadilah orang-orang yang sujud, artinya memperbanyak salat. Laksanakan salat 5 waktu yang wajib ditambah dengan salat-salat sunnah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sabar dan salat itu meskipun ringan di lisan mengucapkannya, namun aplikasinya berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang mau tunduk kepada Allah, menundukkan hawa nafsunya untuk mau taat kepada Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin berjumpa dengan Tuhannya, yakin dengan hari akhir, menjadikan kehidupan dunia sebagai wasilahnya, sarananya untuk ke negeri akhirat. Adapun orang-orang yang tidak khusyuk adalah orang-orang yang orientasi hidupnya adalah dunia saja tanpa memikirkan akhirat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia sangat yakin akan kembali kepada Tuhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, farraqa Allah alaihi amrahu, wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma katabahu Allah lahu." Siapa saja manusia yang tujuan utamanya adalah kehidupan dunia, maka urusannya akan Allah cerai-beraikan, akan Allah persulit. Allah akan menjadikan di hadapan matanya hanyalah kemiskinan dan kefakiran. Meskipun dia sudah punya harta yang banyak, tidak merasa cukup. Dan dunia tidak akan datang pada dirinya kecuali hanya sebatas apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allah 'alaihi amrahu wa ja'ala al-ghina'a fi qalbihi wa ya'tihi ad-dunya wa hiya radhimah. Adapun orang-orang yang orientasi utamanya adalah akhirat, maka urusannya akan Allah kumpulkan, artinya Allah mudahkan. Allah berikan rasa cukup, rasa qanaah dalam hatinya, dan rezeki akan datang dengan sendirinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Bukan berarti kerja kita hanya ibadah, merupakan dunia, tidak. Tapi orang-orang yang ingat akhirat adalah orang-orang yang dunianya hanya sebatas di tangannya, tidak masuk kepada hatinya. Kata Allah dalam surah An-Nur, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Orang-orang yang bertakwa itu, yang ingat akhirat itu, bukan orang yang kerjanya ibadah saja, tapi orang-orang yang tetap beribadah dan perniagaannya, perdagangannya, pekerjaannya tidak melalaikannya dari zikrullah, tidak melalaikannya dari mendirikan salat, tidak melalaikannya dia dari menunaikan zakat. Artinya dia punya pekerjaan, tijarah, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia punya pekerjaan. Tapi usaha pekerjaan tersebut tidak melalaikannya dari Allah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Hatinya sangat takut, mempersiapkan diri untuk hari akhir, di mana di hari akhir akan dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan. Maka Allah alam bisawab, inilah kajian tafsir kita pada subuh ini, surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 46. Pelajaran yang pertama yaitu pentingnya mengamalkan ilmu, tidak hanya dipelajari, tidak hanya disampaikan, tapi yang paling penting adalah diamalkan dan semakin membuahkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang bersabar dan orang-orang yang melaksanakan salat. Yang ketiga, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang tetap menjalani kehidupan dunia, yang kehidupan dunia tersebut tidak melalaikannya dari Allah, tidak melalaikannya dari beribadah, berzikir kepada Allah. Dunia itu hanya sebatas pada tangan, tidak merasuk kepada jiwanya. Allah alam bisawab, bila kajian kita pada subuh ini. Silakan kalau ada apa yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam.
Quran itu untuk agama Islam, Injil untuk orang Kristen. Sekarang Taurat dan Zabur itu untuk siapa? Apakah masih ada pengikutnya sekarang? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaihi. Al-Quran menghapuskan kitab yang sebelumnya. Artinya dengan turunnya Al-Quran sempurnalah seluruh syariat. Kitab-kitab yang lama dinasakh, dihapuskan. Ya, dengan turunnya Al-Quran maka kitab Taurat tidak berlaku lagi, Zabur tidak berlaku lagi, Injil tidak berlaku lagi. Meskipun seandainya masih ada Taurat, Zabur, Injil yang masih asli sampai sekarang. Apalagi tidak ada satupun dari kitab itu lagi yang masih orisinil, tidak ada. Sudah semuanya diubah oleh orang-orang Yahudi. Ya, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Orang-orang ahli kitab terutama Yahudi, mereka orang-orang yang mendengar kalamullah, kemudian kalamullah tersebut mereka ubah-ubah dengan tangan mereka. Tidak ada satupun kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang itu asli, tidak ada. Seandainya pun ada yang asli, kitab-kitab itu tetap tidak bisa diamalkan karena sudah turunnya Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran tidak berlaku lagi kitab-kitab yang sebelumnya. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka dihapuskanlah syariat-syariat yang lain, sehingga tidak ada kewajiban bagi manusia kecuali hanya beriman kepada Al-Quran dan syariat dari Rasulullah SAW. Ya, Allah SWT. Silakan. Waalaikumsalam. Ini tentang ayat 44 ya. Kadang-kadang Iya. bagaimana kalau seorang orang tua yang kita lihat fenomena di sekeliling kita, dia marah betul apabila anaknya tidak sholat berjamaah, khususnya di minggu hari-hari. Dia sebut. Jadi setelah mengantarkan anak ke masjid, justru dia sholat di masjid. Apakah juga berhubungan dengan Al-Baqarah 44? Iya. Selanjutnya Bapak, salat yang bagaimana Pak yang bisa mendatangkan kesabaran dan ketaatan? Yang pertama, ya itulah fenomenanya. Ya, orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Namun mereka sendiri tidak mengamalkan. Ya, ini bisa jadi termasuk di dalam ayat ini. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang laki-laki, seorang bapak, ya adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ini termasuk di dalam ayat ini. Orang tua yang menyuruh anaknya beribadah, namun dia sendiri tidak beribadah. Dan ini kedepannya akan membuat si anak itu menjadi bingung. Dia tidak punya pedoman. Orang tua suruh sholat, orang tua suruh baca Al-Quran, tapi orang tua sendiri tidak mengamalkannya. Ini sangat berbahaya. Dan anak tersebut tidak bisa dia taat kepada Allah secara maksimal. Agar anak-anak itu soleh, bukan hanya anak disuruh soleh, tapi orang tuanya juga harus soleh. Kata Allah, "Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Agar anak-anak generasi itu beriman, maka orang tuanya pun juga harus beriman. Ingin anaknya rajin sholat, orang tua juga harus rajin sholat. Ingin anaknya membaca Al-Quran, orang tuanya juga harus membaca Al-Quran. Bukan cuma anaknya dituntut untuk beribadah, tapi orang tuanya pun juga harus memberikan pedoman dan contoh kepada anak tersebut. Jadi termasuk juga dalam ayat ini orang-orang tua yang hanya menyuruh anaknya beribadah, tapi dia sendiri juga tidak beribadah kepada Allah.
Yang kedua adalah bagaimana salat yang bisa membuahkan khusyuk, salat yang bisa membuahkan ketentraman, mendatangkan petunjuk dari Allah. Maka jawabannya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya Bilal, aqimis salat arihna biha. Wahai Bilal, waktu salat sudah masuk, kumandangkanlah azan. Kami ingin beristirahat dengan salat. Itulah seharusnya yang muncul dalam hati kita ketika muncul atau terdengar suara azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menjadikan salat sebagai tempat untuk menenteramkan jiwa, menenteramkan hati. Kalau kita sudah menganggap salat itu sebagai hal untuk menenteramkan hati kita, maka kita bisa berlama-lama untuk salat. Tapi kalau kita menjadikan salat sebagai sesuatu beban, sudah azan, salat lagi. Nanti zuhur azan, salat lagi. Muncul perasaan beban, maka tidak akan tercapai kekhusyukan, tidak akan tercapai ketentraman. Ketika seorang salat itu menganggap salat itu sebagai suatu kebutuhan untuk menenteramkan jiwanya, menenteramkan pikirannya, maka pasti dia akan mencapai khusyuk. Tapi kalau dia tidak menjadikannya sebagai ketentraman, maka tidak akan tenang jiwanya. Dia tidak akan berlama-lama salat. Lama saja imam sedikit, dia sudah gusar itu. Kenapa lama betul imamnya? Bacanya, rukuknya, sujudnya. Karena dia tidak tentram. Dia masih menjadikan salat itu sebagai beban. Pekerjaan itulah yang prioritas. Sedangkan kita sebagai muslim, salat itulah yang sebagai utama. Pekerjaan itu adalah selingannya, ya, untuk bisa kepada salat yang berikutnya. Maka perbaikilah hati kita, jiwa kita sebelum melaksanakan salat. Itulah kunci dari kekhusyukan di dalam salat. Ya, Allah a'lam. Ibu-ibu. Salam warahmatullahi Dengan bagaimana caranya istiqamah itu dan cara untuk istiqamah. Baik, cara untuk istiqamah, ya, untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali adalah dengan menuntut ilmu. Artinya mendengarkan ilmu agama. Setiap para ustaz, para dai menyampaikan ilmu, dia berusaha untuk memahaminya, kemudian dia mengamalkannya. Kata Allah, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa mendengarkan perkataan yang baik, mendengarkan ilmu. Kalau perlu dia catat ilmu itu. Fayattabi'una ahsana. Setelah dia mendengarkan ilmu, mencatat ilmu, dia berusaha untuk mengamalkannya. Kalau setiap hari dia konsisten mendengarkan ilmu, mengamalkan setiap ilmu yang dia dengar, maka insya Allah dia akan istiqamah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia mendengarkan perkataan yang baik, dia berusaha untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah hindarkan sifat ujub. Ujub itu berbangga dengan ibadah, sudah merasa taat, sudah merasa suci, sudah merasa soleh. Kalau dia berilmu, dia sudah merasa alim. Hindari sifat seperti ini. Ini akan menggelincirkan rasa ujub, berbangga diri dengan ibadah, berbangga diri dengan ilmu, merasa sudah suci, sudah taat kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan pernah beranggapan kalian sudah suci di hadapan Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Dan orang-orang yang ujub ini biasanya akan tergelincir di akhir hidupnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara kalian itu, semoga kita termasuk orang-orang ini, ada yang seumur hidupnya beribadah dengan ibadah ahli surga, salat, puasa, berzikir, ibadah semuanya. Sampai-sampai tidak ada yang bisa membatasi dirinya dengan surga, tinggal kematian saja. Namun sayang sekali di akhir hidupnya tergelincir melakukan perbuatan ahli neraka, dia mati dalam kondisi itu. Kenapa orang itu bisa tergelincir di akhir hidupnya? Kata para ulama, karena dia ria, beribadah bukan karena Allah tapi karena manusia. Yang kedua karena ujub, dia sudah merasa hebat, merasa soleh dengan ibadah, akhirnya dia tergelincir di akhir hidupnya. Hindarilah sifat ujub. Yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah.
Karena ibadah itu, hidayah itu terkait dengan hati. Hati kita itu dibolak-balikkan oleh Allah. Nabi mengatakan dalam setiap doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam baina usbu'ain asabi' rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya seluruh hati anak-anak Adam itu berada di dalam jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Agar kita istiqomah, inilah 3 kuncinya. Terus menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlika. Jadilah orang yang berilmu. Tidak bisa jadi seorang berilmu, jadilah orang yang terus belajar. Tidak bisa belajar, jadilah orang yang mendengar. Tidak bisa mendengar, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Berilmu tidak, belajar tidak mau, dengar pun enggan, tidak pula cinta ilmu. Ini orang yang kelima, rugi, fatahlika. Engkau menjadi orang yang binasa. Tuntutlah ilmu, setiap harinya amalkanlah ilmu itu. Hindari sifat ujub, berbangga diri dengan ibadah dan ilmu. Yang ketiga, terus berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan kita, mematikan kita sebagai seorang Muslim, istiqamah di atas agama Allah. Ya. Allah a'lam bishawab. Silakan. Terkait dengan ayat 44 tadi Ustaz, ada pernah cerita terkait dengan adanya sahabat yang bercerita kepada Nabi dengan saking banyaknya syariat amalan-amalan dan dia berat untuk melaksanakan